Namo Sangha Adi Budaya, Namo Budaya. Saya Gilbert Owen dengan NIM 210406051, Fakultas Teknik dan dari Prodi Arsitektur. Nah, di video ini saya akan membawakan tema tentang kerukunan antar umat Buddha. Nah, di video ini saya akan membawa tema tentang kerukunan antar umat beragama. Pertama-tama kita mulai dengan apa itu arti dari kata kerukunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kerukunan merupakan perihal hidup rukun atau rasa rukun di mana tidak terdapat pertengkaran atau konflik seperti terbentuknya hubungan persahabatan atau pertemanan yang erat. Nah, sedangkan kerukunan antar umat beragama itu dapat diartikan sebagai keharmonisan yang terjadi antar pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda tanpa adanya timbulnya masalah atau konflik dari setiap umat pada setiap agama, dan setiap agama tersebut dapat melaksanakan ibadahnya masing-masing dengan tenang tanpa adanya hambatan. Hal ini juga dapat kita samakan dengan adanya toleransi terhadap sesama, adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, Indonesia bukan hanya memiliki identitas sebagai negara dengan banyak budaya, tetapi juga terdapat banyak umat agama dalam negara Indonesia yang berbeda-beda. Terciptanya adanya rasa toleransi yang besar dalam negara Indonesia pada awalnya didukung karena diawali dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, sehingga kerukunan pada saat ini pun juga terus berkembang, diikuti dengan adanya bantuan dari perkembangan teknologi seperti sosial media yang dapat menghubungkan kita dengan orang-orang dalam jarak yang jauh. Sehingga kita juga dapat lebih mendapatkan pikiran yang lebih luas, dan pemikiran kita itu tidak hanya di sana-sana saja, tetapi juga dapat sharing dari pihak lain. Nah, tetapi lain dari hal-hal positif juga terdapat masalah-masalah tentang kerukunan agama. Juga terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Nah, salah satu contohnya itu adalah penistaan agama. Penistaan agama ini sudah sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah yang dapat kita lihat adalah kasus dari Lia Eden yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, ini adalah contoh kasusnya yang dapat kita search di Google. Nah, dalam agama Buddha kita juga memiliki jika kita bicara dalam pandangan agama Buddha, kita memiliki Dhamma yang dimana juga mengajarkan kita untuk toleransi antara umat beragama. Dalam halnya terdapat 6 Dhamma yang berkaitan dengan kerukunan antara umat beragama. Nah, yang pertama adalah memancarkan metta atau cinta kasih. Yang kedua, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain untuk celaka. Yang ketiga, menggunakan metta setiap bertindak. Jadi arti dari menggunakan metta setiap bertindak itu kita itu harus selalu menggunakan kesadaran diri dan cinta kasih dalam diri kita dalam bertindak melakukan suatu hal. Misalnya seperti untuk membantu orang, maka kita juga sadar akan metta. Membantu. Yang keempat adalah mempunyai pandangan yang sama, bersifat bebas.
Yang keempat, mempunyai pandangan yang sama, bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan juga membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis tidak bertengkar karena adanya perbedaan pandangan. Nah, hal ini juga termasuk dalam Anguttara Nikaya ketiga. Yang kelima, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, beserta tidak serakah dan membagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain dengan rasa kepedulian sosial. Yang keenam, melaksanakan moral atau sila dan etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Nah, sekian dari maaf sebelumnya. Nah, sekian dari presentasi atau uraian saya dalam mengenal kerukunan dalam umat beragama. Nah, sekian saya pamit undur diri. Terima kasih. Anu Modana, Namo Buddhaya.